Pemirsa, sepanjang tahun 2021, kontroversi dan kasus hukum menjerat sederet artis dan selebritis tanah air. Mulai dari Raffi Ahmad hingga Nia Ramadhani yang harus berurusan dengan polisi. Dan di penghujung tahun ditutup dengan kabar duka dari kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Raffi Ahmad menjadi salah satu selebritis yang divaksin pertama bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada 13 Januari 2021. Raffi hadir sebagai perwakilan dari kalangan generasi muda tanah air. Ia dipercaya pemerintah mampu menginspirasi kaum milenial agar mau menerima vaksin sehingga turut mensukseskan program vaksinasi nasional. Namun pada malam harinya, Raffi terpergok berpesta bersama rekan artis dan sejumlah pejabat. Raffi Ahmad tampak abai protokol kesehatan dan mendapat kritikan dari masyarakat. Selain mengundang protes, Raffi pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh salah satu organisasi masyarakat atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Namun, kasus dugaan pelanggaran protokol Raffi Ahmad secara resmi dihentikan penyelidikannya oleh polisi pada 21 Januari 2021. Pernikahan besar-besaran YouTuber Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada 3 April lalu mengundang kontroversi. Mereka dianggap tak peka dengan situasi COVID-19, mengundang sejumlah tamu dan menimbulkan kerumunan. Bukan hanya kalangan selebritis tanah air, Presiden Joko Widodo pun hadir menjadi saksi dari pihak mempelai pria dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi saksi dari mempelai wanita. Kehadiran Presiden di pernikahan mewah artis menjadi sorotan publik. Masyarakat menilai Presiden tak menunjukkan keteladanan pejabat negara di era pandemi COVID-19. Prokes dianggap pandang bulu, tidak berlaku untuk semua masyarakat. Karena di sisi lain, banyak acara pernikahan masyarakat yang dibubarkan aparat meski sudah menerapkan prokes. Igede Ari Astina alias Jering harus kembali berhadapan dengan ancaman pidana. Jering ditetapkan sebagai tersangka kasus pengancaman ke salah satu pegiat media sosial, Adam Denny. Kasus dugaan pengancaman ini berawal saat Adam Denny berkomentar di kolom komentar Instagram Jering. Saat itu Adam Denny mempertanyakan data terkait artis-artis yang di-endorse COVID-19 ke Jering. Beberapa kali Jering memang kerap menuduh sejumlah artis yang sengaja mengumumkan ke publik positif COVID-19. Komentar Adam beberapa kali dibalas Jering dan kemudian berseteru. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 2 Juli 2021, akun Jering tiba-tiba hilang. Jering menelpon Adam Denny dan menuduhnya menghilangkan akun IG-nya, diduga berbicara kasar dan bernada ancaman. Adam Denny pun melaporkan Jering ke Polda Metro Jaya pada 7 Oktober 2021. Jering dilaporkan atas dugaan pasal 335 KUHP hingga pengancaman melalui media elektronik. Penangkapan musisi tenar Indonesia, Erdian Aji Prihartanto alias Anji Drive menambah daftar artis terjerat narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap Anji di sebuah perumahan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada 6 November 2021. Dalam penangkapan, petugas menyita barang bukti berupa 8 linting ganja dan 1 plastik klip berisi ganja. Saat diperiksa petugas, Anji mengaku mempunyai lokasi penyimpanan ganja di Bandung, Jawa Barat. Dan saat digeledah, polisi menemukan 8 plastik klip berisi biji ganja dan 1 toples berisi batang ganja. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan intensif, Anji mengaku telah menggunakan ganja sejak September 2020. Anji divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ia divonis 4 bulan rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Kasus penyalahgunaan narkoba juga mampir ke artis ternama Nia Ramadhani. 8 Juli 2021, polisi mengamankan Nia Ramadhani di rumah kediamannya di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekitar pukul 3 sore. Penangkapan ibu 3 orang anak ini berawal dari pengakuan sang sopir pribadinya yang juga ikut diamankan, di mana sebelumnya polisi sempat menginterogasinya atas temuan barang bukti sabu seberat 0,78 gram di mobil milik Nia. Sang suami, Ardi Bakri, juga turut diamankan polisi setelah menyerahkan diri langsung ke Polres Metro Jakarta Pusat pada malam harinya. Ketiganya terbukti bersalah dari hasil tes urin yang menyatakan positif metafetamin alias sabu.
Awal Agustus 2021, DJ seksi Dinar Candy membuat heboh jagat maya. Ia ramai diperbincangkan di media sosial lantaran nekat memakai bikini di pinggir jalan raya. Dinar menyebut aksinya ini sebagai bentuk protes atas diperpanjangnya masa pemberlakuan PPKM level 4. Sambil berbikini, Dinar juga membawa poster bertuliskan, "Saya stres, PPKM diperpanjang." Aksi nekatnya ini berbuntut panjang. Dinar Candy ditangkap polisi dan digiring ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keesokan harinya, polisi menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka tindak pidana pornografi. Masih di bulan Agustus 2021, pedangdut Ayu Ting Ting juga berurusan dengan pihak berwajib. Ia diperiksa polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pencemaran nama baik dan penghinaan oleh Kartika Damayanti alias KD. Ayu Ting Ting melaporkan akun Instagram @gundik_empang ke Polda Metro Jaya pada Jumat 20 Oktober 2021. Pelantun lagu alamat palsu ini juga menunjukkan bukti-bukti tulisan penghinaan terhadap dirinya dan anaknya. Awal September 2021 dibuka dengan berita bebasnya pedangdut Saipul Jamil dari penjara. Ipul bebas setelah menjalani masa hukuman 5 tahun penjara atas kasus pencabulan dan penyuapan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saat keluar dari lapas kelas 1 Cipinang, Ipul disambut meriah oleh sejumlah penggemarnya. Mulai dari dijemput mobil mewah hingga mendapat kalung bunga. Hal ini pun langsung menuai kontroversi. Banyak pihak yang geram dan mempertanyakan mengapa seseorang yang terjerat kasus tercela justru disambut bak pahlawan. Muncul gerakan boikot Saipul Jamil untuk tampil di televisi nasional dan YouTube. Di Oktober 2021, perhatian publik tertuju pada selebgram Rachel V-nya. Rachel diketahui kabur dari karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Rachel seharusnya menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan pada 17 September hingga 25 September 2021. Namun ia bersama kekasih dan manajernya justru kabur dari kewajiban karantina. Sempat heboh dan membuat banyak publik figur ikut angkat bicara. Polisi akhirnya memeriksa Rachel pada Kamis 21 Oktober 2021 dan kemudian menetapkan ia sebagai tersangka. Masih di bulan November, kabar duka datang dari artis Vanessa Angel. Vanessa dan suaminya Febri Ardiansyah tewas dalam kecelakaan di ruas tol Jombang Mojokerto pada Kamis 4 November 2021. Kematian Vanessa Angel dan suaminya menjadi duka mendalam bagi keluarga, kerabat dan juga para penggemar mereka. Perhatian masyarakat pun tertuju pada Gala Sky, putra sematawayang mereka yang kini menjadi yatim piatu. Sepekan setelahnya, pengemudi mobil Vanessa Angel Tubagus Jody ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana 6 tahun. Usai jeda berikut, kita memiliki informasi dari sebuah pagar rumah mewah yang dibangun di atas tanah milik orang lain, dibongkar paksa dan dirobohkan.